Karena melihat akumulasinya juga masih dalam keadaan oke, ya menurut saya sih saham yang batubara yang masih dalam keadaan oke adalah. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Ini ada promo di Oke Saham di bulan November ini. Yuk pilih sendiri registrasi untuk gabung di keluarga Oke Saham. Bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Dan mumpung libur kawan-kawan, di Sobat Oke Saham ini saya bagikan 3 ebook yang bisa kawan-kawan baca terkait dengan analisa teknikal ya. Ini semoga aja bisa menambah wawasan dan analisa kawan-kawan ya di Sobat Oke Saham. Dan hari ini saya terinspirasi dari salah satu pertanyaan ya dari keluarga Oke Saham. Batubara lagi koreksi ya Pak? Nah ini saya akan hari ini terinspirasi dari pertanyaan tersebut dan saya akan membahas beberapa saham-saham yang tergabung di sektor batubara. Nah ini adalah watchlist saham batubara yang sudah saya buat. Sebenarnya masih banyak ya. Di sini hanya beberapa yang saya buat. Ada Toba, SMMT, Doit, Indi, PTBA, Adro, Bumi, ITMG. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, ada pertanyaan terkait saham Indi. Nah, kita akan buka pertama di Indi ya. Indi, kita bisa melihat kalau perdagangan kemarin dia naik, walaupun naiknya cukup sedikit. Nah, dari 0,75. Tapi kita bisa perhatikan bahwa dalam 1 bulan terakhir, ini Indi sudah mulai turun dari 3.260 tertinggi dan sekarang sudah turun di 2.670. Ini sudah turun cukup lumayan ya. Tapi kalau kita perhatikan di 1 tahun terakhir ini Indi masih dalam on track sih kalau bahasanya ya, karena ke 3.300-an. Nah sekarang sedang koreksi, tapi kalau kita buatkan garis, nah ini sebenarnya sedang berada di support untuk di Indi. Nah bagaimana prospeknya nanti kita akan bahas ya. Laporan keuangannya ini cukup lumayan menarik ya, dikarenakan di 2022 ini laporan keuangannya cukup meledak. Nah ini cukup hebat ya untuk Indi. Jadi menurut saya sih memang prospeknya masih bagus sekali untuk Indi, tapi kita akan melihat kira-kira chartnya seperti apa dan sessionnya seperti apa ya. Di sini saya menggunakan aplikasi dari HQ Saham IDX dan di sini ada seasonality chart dari Indi selama 5 tahun terakhir dan kita bisa perhatikan dari 2017 sampai dengan 2022 di bulan November. Nah ini persentase untuk Indi mengalami penurunan cukup besar, jadi memang wajar ya. Ini sebenarnya bisa menjadi acuan bagi kawan-kawan, kira-kira menarik nggak sih buat kita pantau di bulan apa saham tersebut ada kemungkinan naik. Nah seperti contoh di Indi di bulan Juli, nah ini ada kemungkinan dia hijau, jadi kita bisa kumpul-kumpulin di Juni akhir. Nah ini bisa kita cicil-cicil dan tinggal panen di bulan Juli. Nah seperti itu ya kalau kawan-kawan trading saham menggunakan session. Dan kalau kita melihat perhatikan di sini, ini di bulan Desember dan juga Januari ini ada kemungkinan Indi mengalami kenaikan karena persentase kenaikannya juga cukup bagus ya. Jadi dia bisa kita perhatikan ini dari 5 tahun terakhir ini 3 kali hijau 2 kali merah, jadi mungkin persentasenya masih cukup bagus ya, sama seperti ini malah 4 kali hijau 2 kali merah. Jadi menurut saya sih menarik buat kita perhatikan untuk Indi di bulan Desember dan juga Januari. Dan ini adalah chart dari Indi. Kalau kita perhatikan di sini Indi ini sedang kalau melihat dari moving average-nya jebol ya, karena dia sudah jebol dari EMA 100 di chart daily. Tapi kalau kita perhatikan ini Indi punya support. Kalau saya buatkan di sini ada di kisaran harga 2.400 sampai dengan 2.500-an. Untuk saat ini saya masih mengatakan bahwa Indi wait and see, karena Indi belum ada potensi untuk rebound, masih ada kemungkinan untuk turun kembali. Nah setelah Indi kita akan masuk di saham PTBA. Ini juga ada pertanyaan sih dari salah satu member keluarga Oke Saham. PTBA kira-kira seperti apa ke depannya? Nah kita bisa melihat bahwa PTBA itu kalau kita ngeliat dari chart monthly-nya ini sudah turun dari 4.250 ke 3.400. Ini cukup lumayan ya untuk turunnya. Kita ngeliat dari 1 tahun terakhir ini juga cukup lumayan ya, dari 2.500-an sudah naik ke 4.600, sudah hampir 100% juga ya untuk PTBA. Kita melihat dari laporan keuangannya juga ini cukup luar biasa untuk PTBA karena nah ini kita bisa perhatikan labanya di tahun 2022 ini sangat-sangat luar biasa.
Jadi menurut saya sih memang progresnya juga cukup bagus ya untuk PTBA. Dan kita akan melihat dari sessionnya, dan di chart bulanannya ini kita cukup menarik sekali untuk PTBA di bulan Desember, karena di bulan Desember PTBA ini 5 tahun terakhir mengalami rebound hijau. Jadi coba kita cek nanti di akhir bulan, kita kumpulin PTBA ya, karena ini di Desember ini potensi hijau. Itu untuk PTBA ya. Dan untuk saat ini di bulan November dia sudah minus sampai dengan 11% ya untuk PTBA. Jadi kita bisa pantau untuk PTBA untuk di bulan Desember dan juga Januari. Ini menurut saya sih menarik buat kita masuk ya untuk di PTBA. Dan kalau kita melihat dari chartnya di daily ini juga masih belum menarik, dikarenakan PTBA juga jebol dari supportnya di sini. Di kisaran harga 3.690 ini sudah jebol di 3.400-an. Nah, kira-kira area berapa lagi sih yang buat kita cicil? Nah, ini kita bisa cicil dari harga 3.000 sampai dengan 3.200. Nah, ini adalah areanya. Untuk saat ini saya juga masih memberikan saran bahwa kepada kawan-kawan ya, kita masih wait and see dulu ya untuk PTBA, karena belum menemukan support kembali untuk PTBA. Jadi kita akan tunggu di bawah. Jadi masih dalam keadaan wait and see ya untuk PTBA. Selanjutnya saya akan mereview saham Doit dari 1 bulan terakhir. Doit ini turun dari harga 410 dan sekarang sudah berada di harga 350-an ya. Kalau kita melihat dari 1 tahun terakhir, nah ini dari 1 tahun terakhir sih belum terlalu ngegas ya. Kita melihat dari laporan keuangannya juga untuk di tahun ini juga cukup menarik, dikarenakan laporan Q3-nya di bulan September ini masih dalam keadaan oke ya. Nah, ini semoga aja bisa menjadi momentum untuk Doit untuk kembali di harga 500-an ya. Dan untuk sessionnya untuk di Doit memang kita bisa perhatikan bahwa di bulan November ini juga masih kurang bagus ya untuk Doit, karena ada kemungkinan merahnya juga masih besar, dan Desember juga ada kemungkinan juga masih dalam keadaan merah. Jadi ya kita bisa wait and see juga ya untuk Doit. Nah, ini di Januari nanti kita akan cek kira-kira pantulannya di harga berapa, dikarenakan Doit ini suka membentuk ledakan. Nah, apa sih yang saya maksud ledakan? Ini ketika dia naik, dia bisa naik sebesar 69%, 91%, 32%. Jadi cukup menarik ya buat kita perhatikan, karena ketika dia meledak ini bisa naiknya cukup lumayan. Kalau kita perhatikan di sini dia punya support dekat itu ada di harga 350-an ya. Nah, di sini ada 356. Di sini kita bisa perhatikan nih low-nya ada di harga 352. Nah, harga sekarang memang mendekati dari harga low-nya di support dekat. Nah, ini support selanjutnya ada di harga 331. Untuk saat ini sih saya masih mengatakan bahwa kita wait and see dulu untuk Doit. Semoga aja nanti ketika dia sudah mulai membentuk pola pembalikan arah, kita bisa masuk entry ya. Semoga aja bisa Doit untuk kembali ke harga 600-an ya, di atas ini. Nah, ini di atas ini ya di harga 600-an. Dan terakhir saya akan mereview saham Bumi, dan ini dari semua saham yang saya review ya dari batubara, saya sih masih melihat ada potensi di saham Bumi. Kenapa? Karena saya melihat dari akumulasi di saham Bumi. Nanti saya akan membongkar saham Bumi itu dengan menggunakan bot analisa Oke Saham ya. Nah, ini kita bisa perhatikan Bumi untuk bulanannya ini dari monthly-nya ini turunnya masih belum terlalu tinggi ya. Ini karena tertingginya di bulanan ada di harga 189 dan sekarang masih bermain di harga 180-an. Laporan keuangannya juga bertumbuh ya untuk di bulan 2022 ini di saham Bumi. Ini cukup menarik, semoga aja di Q4 ini juga bisa naik kembali ya untuk di saham Bumi. Dan kalau kita perhatikan di sini di sessionnya untuk di saham Bumi ini di bulan November juga memang masih dalam keadaan gak bagus ya, karena ada potensi merahnya cukup kurang bagus. Tapi di bulan Desember ini ada persentasenya sudah terlihat cukup bagus ya untuk Bumi. Semoga aja nanti di bulan Desember
Dan juga di bulan Januari, Desember dan juga Januari ini ada potensi rebound untuk bumi. Tapi di bulan Februari ini historinya selama 5 tahun terakhir merah. Jadi kita akan ambil momen untuk Desember dan Januari untuk kita pantau bumi ya. Semoga aja bisa tembus di harga 200-an di saham bumi. Dan kalau kita melihat dari chartnya, ini saham bumi ini juga masih dikategorikan ada pola bullish pennant. Ini menurut saya ya, jadi kawan-kawan bisa pantau sendiri dan juga gambar. Dan masih di harganya juga masih berada di atas moving average. Nah, karena MA5-nya ada di harga 184 dan bumi masih berada di atas, closingnya di harga 185. Dengan support, kalau kita melihat di sini saya menggunakan MA50 sebagai supportnya, itu ada di harga 168. Semoga aja bisa selama bertahan di 168 ini potensi bumi semoga aja bisa tembus di harga 200-an ya. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya tertarik dengan saham bumi ini. Kita akan melihat dari bot Oke Saham. Dan di sini di bot Oke Saham kita bisa perhatikan bahwa yang membuat saya menarik di bumi dan juga masih pantau terus bumi itu adalah akumulasi. Nah, ini adalah akumulasi dari 5 harian, ini cukup besar ya, ada yang masih kumpul-kumpulin di saham bumi, dan juga bandar detektornya juga masih menunjukkan positif. Bandar detektor itu yang paling bawah di sini ya. Nah, ini adalah bandar detektor masih menunjukkan hal yang positif, dan juga yang menurut saya sih bisa kita pantau ya. Dan trading simple di keluarga Oke Saham adalah kita mengikuti saham-saham yang sedang masih dalam keadaan uptrend, dan juga kita akan mengikuti dari akumulasinya. Jadi selama saham tersebut sudah uptrend dan juga ada akumulasi, ya udah tinggal tunggu aja, nanti bandarnya akan naikin. Nah, trading simple bersama Oke Saham. Nah, area buy yang saya sarankan untuk kawan-kawan yang tertarik di saham bumi itu adalah di harga 180 sampai dengan ya 185 di closing. Coba dikumpul-kumpulin dulu ya, dengan stop loss itu ada di harga 168. Nah, semoga aja target saya sih bisa tembus di harga 200 di saham bumi ya. Karena melihat akumulasinya juga masih dalam keadaan oke, ya menurut saya sih saham yang batubara yang masih dalam keadaan oke adalah bumi untuk saat ini. Nah, itu aja ya beberapa review dari Oke Saham terkait saham-saham dari sektor batubara. Tidak semua saya review, tapi ini menurut saya sih bisa menjadi pertimbangan buat kawan-kawan dalam memilih saham. Yuk bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428 dan pilih sendiri ya registrasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.